Ya mendingan jadi ormas gua. Tahu juga kan orang lagi asik jualan tiba-tiba Betul. mereka bantuin enggak kan? Betul. Tiba-tiba ya Ya. ada lagi yang minta 1.000 mereka. Betul. 5.000, 10.000 gitu Ya. kan. Kali berapa ratus UMKM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cuaners. Ketemu lagi di channel kesayangan Anda, Cuan Rumah. Tempatnya para pencari cuan yang memulainya dari rumah. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa hebat. Sombong amat. Beliau ini nguasain banget yang namanya UMKM dari hulu sampai hilir. Sampai sulit-sulitnya UMKM seperti apa. Ya bener kan? Kita sambut kemulia kami. Alhamdulillah baik. Mantap. Ya. Gimana? Iya. Sibukan gimana sekarang? Ya, alhamdulillah luar biasa. Jakarta, ya. Jakarta, Ciamis, Tasik. Wow. Bekasi. Wah. Langsung luar biasa. Bro. Gimana? Gua tahu lu kan banyak berkecimpung di dunia UMKM. Oke. Nah, ya saat ini sebelum kemana-mana nih, kenapa sih mau? Gitu kan? Kenapa sih mau ngurusin UMKM? ini pertanyaan jebakan ya. Aslinya kenapa sih mau ngurusin UMKM? Kita tahu sendiri lah ya. Ya, gitu kan? Betul. Oke, kenapa lu mau ngurusin UMKM? Sebenarnya sih antara mau dan tidak ya, gitu kan. 2018 ketika gua mulai pindah dari Bekasi ke Ciamis, gue bingung mau ngapain nih. Oke. Gitu, dari dunia kerja pindah ke Ciamis, bingung mau ngapain, akhirnya ya usaha. Wow. Yes. Gitu. Itu awal mula kenapa gue berkecimpung di dunia UMKM. Terjun dulu jadi praktisi lah ya. Terjun dulu jadi praktisi. Sebelum sekarang jadi pendamping nasional UMKM, penyelia halal. Yang BPOM itu apa tuh sebutannya? Fasilitator Nasional BPOM. Wow, gila. Jadi employee dulu, betul. Beres employee, kemudian jadi praktisi. Betul. Ya. Di bergelut UMKM. UMKM. Boleh bro, spill bro sedikit bro produk yang di dulu. Dulu banyak ya. Ya, ada yang pertama kali gua kadang mainnya palu gada ketika itu. Nggak apa-apa semua UMKM begitu. Betul. Apa yang dijalanin? Bisnis di usaha fashion pernah. Di kuliner pasti makanan ya. Fried chicken, terus minuman. Itu udah pernah gua jalanin. Dan sekarang gua coba selain sebagai praktisi juga, gue coba sekarang untuk membangun bisnis beras organik. Mantap. Betul. Order ya, siap ya. Siap. Cuanes order nih. Harus cuanes siap nih. Oke. Setelah jadi praktisi ya di UMKM, bukan setelah ya, masih ya sekarang. Masih. Praktisi UMKM dan kemudian sekarang mendampingi UMKM. Kesulitan apa saja sih, bro, di lapangan, bro? Kalau bicara kesulitan sih nggak ada ya. Kalau menurut gua ya. Yakin. Ya. Justru para UMKM itu unik-unik. Gitu ya. Unik-unik dalam arti ini literasinya mereka ada yang lebih, ada yang kurang dan lain sebagainya. Gitu. Ya mungkin kalau misalnya bicara kesulitan tentang kebetulan gue sendiri kan megang di legalitas dan perizinan, gitu kan, dan kesulitan untuk yang harus ditempuh ketika itu ya harus proses seperti izin edar, gue harus ke dinas dulu, ke puskesmas dan lain sebagainya. Tapi ya sekarang alhamdulillah start 2022-2023 gue sebagai pendamping UMKM dari Kementerian Koperasi UKM itu ya gue harus mensosialisasikan, mengedukasi para pelaku usaha terkait legalitas dan perizinan, khususnya NIB. Itu tuh nanti tuh kita bahas tuh apa saja sih untuk UMKM yang harus dipenuhi. Cuman sekarang gini deh, kadang kan lagi banyak di Jawa Barat nih. Betul. Ada kebijakan gubernur baru nih, Bapak Haji Deddy Mulyadi, BKDM ya, tentang kaitan dengan ormas tuh bro. Dengan ormas tuh bro, gimana tuh? Kita di lapangan lah, kita sama-sama tahu lah
ya. Ada yang bawa-bawa pakai seragam apapun itulah, whatever apapun itu, kita tidak mendiskreditkan satu ormas ya, apapun itu. Di lapangan kan mereka suka datang tuh, Bro. Nah, makanya ada kebijakan anti premanisme tuh, Bro. Betul. Gimana sebagai seorang pelaku UMKM sekaligus pendamping UMKM terhadap datangnya ormas-ormas itu, seperti apa sih beratnya mereka tuh pelaku UMKM yang harus bayar gitu tuh, gimana tuh, Bro? Oke. Ya, terkait dengan kebijakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM ini, sebenarnya sih di satu sisi saya setuju. Ya, lebih banyak memang setuju ya. Kenapa? Karena ketika itu dari Polri, Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Koperasi UKM itu, mereka itu sudah melakukan MOU gitu untuk melindungi para pelaku UMKM. Cuman yang terjadi, yang saya rasakan di bawah itu memang masih kurangnya literasi bagi pelaku UMKM. Gitu. Akhirnya mereka banyak di beberapa binaan UMKM saya yang di wilayah Ciamis gitu kan. Itu ada yang ya begitulah, ya mengeluarkan biaya. Tahu juga kan orang lagi asik jualan tiba-tiba tip gitu kan, mereka bantuin enggak kan, tiba-tiba ya walaupun 1.000, 2.000 atau 5.000 ya ada lagi yang minta 1.000 mereka, 5.000, 10.000 gitu kan, kali berapa ratus UMKM ya mendingan jadi ormas gua ya enggak gitu kan, mendingan jadi reman deh gua gitu kan. Ya itu yang terjadi sih sebenarnya, kadang-kadang kita agak dilema terkait itu. Cuman ya itu, saya sebagai pendamping UMKM harus terus mengedukasi terkait, mensosialisasikan terkait legalitas dan perizinan. Yuk, kalau mereka yang belum punya legalitas perizinan, lengkapi segera. Biar nggak digoyang-goyang ormas. Bener itu. Cuman kadang-kadang meskipun mereka sudah punya legalitas dan perizinan, ketika ada ormas atau yang berseragam dan sebagainya, kalau kata orang Sunda mah nyingsieunan. UMKM itu bahasa Sundanya tuh gemperti heula. Gitu. Jadi gemeter duluan ya. Wah, ada ormas nih. Ada LSM nih gitu kan. Meskipun legalitas dan perizinan sudah punya. Iya memang. Gitu kan? Iya. Sudah lengkap. Tapi ya kadang-kadang ya si pelaku UMKM itu yang gemeter duluan. Yang udah lengkap pun masih didatengin. Masih itu yang terjadi. Itu ada yang beberapa dari, perlu nyebutin ini ya tempat gitu kan, di daerah Cidolok, di daerah Cihaur Beuti. Nyebutin gitu. Tempat boleh, jangan nyebutin ormas, jangan bro. Ntar ini apa-apain bro. itu yang terjadi. Itu di wilayah Ciamis ya? Di wilayah Ciamis. Apalagi Jabodetabek. Lu kan pernah tinggal juga Jabodetabek ya, di Bekasi ya. Betul. Sama gue juga lah. Puluhan tahun gue di Jakarta betul. Dan gue juga memang pelaku usaha juga gitu kan. Gue punya kafe tuh bro, didatengin bro malam-malam. Ya itu main patah. Tahu kan, kalau sama gue nggak main ngotot-ngototan gitu kan. Nah, kalau lu bisa ngotot karena udah tahu. Kalau UMKM di lapangan, lu mau duit lu kerja dulu di sini. Ya tukang parkir, kita itu parkir yang bener gitu kan. Jangan mobil atau motor masuk hilang, begitu mau keluar datang gitu kan. Gila, kita jangan ngomongin ormas lah. Kita ngomongin gimana UMKM bisa naik kelas. Menurut lu gimana biar bisa naik kelas? Alhamdulillah sih banyak ya UMKM dampingan gua yang udah ini kan sudah menjadi binaan. Salah satunya ada dari Bank Indonesia gitu. Bank Indonesia cabang Tasikmalaya gitu kan. Itu udah ada yang menjadi binaan. Alhamdulillah produknya sudah beredar lah, dibawa ke pameran dan lain sebagainya. Terus gini juga sih bro, kaitan dengan politik nih ya. Kalau lagi musim kampanye tuh bro, pilkada, baru tuh pada turun tuh, bantuin UMKM tuh, sebar berbagai program, event, acara. UMKM di Indonesia kata 64 juta. Iya. Tapi namanya UMKM naik kelas, tapi kapan lulus ya bro? Kalau lulus ya? Karena gua ngelihatnya UMKM itu jadi objek bro. Bagi politisi-politisi gua ya. Kalau Om Faiz sebagai pendamping UMKM mungkin akan membuat jawaban yang agak-agak aman nih. Ya. Antara aman dan nggak aman. Ya sebenarnya
kita sebagai pelaku UMKM istilahnya win-win solution lah, gitu kan. Kita dijadikan objek buat mereka, kita karena seperti itu. Asalkan produk kita bisa laku, bisa dijual, nggak masalah gitu ya kan. Karena tujuan UMKM itu ya pelaku usaha itu produk terjual. Iya, tapi kan gitu. Tapi kan ramenya cuma 5 tahunan. Akhirnya apa, UMKM-nya singkatan, bukan usaha mikro kecil menengah. Jadi, usaha maneh kumaha maneh, ya kan? Betul. Kalau bahasa Indonesia teh usaha lu terserah lu lah ngapain gitu kan? Ya, tapi kan sekarang apa namanya sudah ada media sosial, UMKM sudah lebih cerdas gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan apa namanya dengan yang kontestasi 5 tahunan itu, pemerintah pun sendiri mungkin akan lebih bisa support, nggak hanya dari kontestasi itu. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang halal-halalan, bro. Halal. Nah, udah halal belum? Oh, gue udah punya istri, udah halal, bro. Sama istri gue. Kita lu kan tukang menghalalkan. Oke. Kan? Bro, banyak pelaku UMKM yang bingung, bro. Sebenarnya sertifikat halal itu wajib atau komoditis politik? Ya, disclaimer ya, gue ini menghalalkan produk ya. Oh iya, bukan menghalalkan orang ya. Takutnya apa namanya berpikirnya yang lain. Jadi betul, untuk masalah terkait sertifikasi halal itu sekarang ini sudah menjadi mandatory. Oke. Gitu. Sekarang ini sudah menjadi mandatory. Jadi, dan bisnis apa saja, bro, yang wajib halal itu? Apa saja? Ya nanti apa namanya sekarang ini yang sedang difokus itu yang pasti makanan dan minuman yang sedang diarahkan para pelaku UMKM atau para pelaku usaha yang memiliki produk makanan dan minuman sudah wajib bersertifikat halal. Next ke depannya itu timeline-nya ada sih sebenarnya. Itu nanti ada produk kimiawi, itu produk rekayasa genetik kayak misalkan kosmetik, itu kan sudah ada yang bersertifikat halal. Terus nanti ada barang gunaan juga, bro, barang gunaan kayak pakaian, sepatu. Itu harus halal juga ya? Itu produsennya harus sudah memiliki sertifikasi halal, gitu. Karena sekarang sudah banyak beredar ya mungkin di media sosial itu ada suatu merek sepatu yang bertuliskan mengandung babi. Jadi sebagai perlindungan juga ya buat konsumen ya? Untuk konsumen, betul. Salah satunya itu. Oke. Gitu. Susah nggak sih ngurusin sertifikasi halal? Alhamdulillah ketika sekarang sudah ada namanya BPJPH, itu sertifikasi halal sebenarnya prosesnya mudah. Gitu. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Oke. Gitu. Terus gini, pernah gue mendengar bahwa Indonesia ini kan memang penduduknya mayoritas muslim nih ya, gitu kan? Betul. Nah, jadi pemerintah kita yang sebelum-sebelumnya nih, bro, bingung mau brand image Indonesia tuh produk apa? Kalau produk teknologi mungkin kayak Jepang gitu kan, kayak Jerman, negara Eropa ya. Produk-produk fashion, hiburan Korea gitu kan. Nah, Indonesia bingung. Karena penduduknya mayoritas muslim gitu kan. Akhirnya digaungkanlah Indonesia jadi negara dengan produk halal. Betul. Jadi untuk orang-orang di luar non-Islam, kehalalan itu menjadi guidance bahwa itu pasti bersih. Betul. Gitu nggak, bro? Ya, kurang lebih seperti itu. Memang tujuannya itu sekarang itu Indonesia ingin menjadi tempat sebagai pusat halal dunia, bro. Oh, pusat halal dunia, mantap. Jadi, gua dukung itu. Betul. Jadi pemerintah itu sudah dari hulu ke hilir, gitu. Itu kita sudah mulai mensosialisasikan, gitu. Terus tips-tipsnya lah untuk bisa ngurusin halal. Tipsnya punya produk, punya NIB, itu aja sih sebenarnya. Punya produk, punya NIB. Betul. Dan masuk. Dan gini ya, tentunya harus ada pendampingnya ya, atau penyelia. Ya, ada pendamping halal. Ya. Dan kalau misalkan, jadi segini, untuk sertifikasi halal itu sekarang ada kemarin itu ada dua
mekanisme, sekarang ada 3, yaitu self declare. Self declare itu pernyataan mandiri, dan bagi pelaku UMKM itu self declare itu gratis. Gitu, pemerintah memberikan gratis. Yang kedua, sekarang ada juga self declare mandiri. Self declare mandiri itu hampir sama dengan self declare, tapi mereka berbayar, dan itu pun biayanya murah. Murah ya? Murah untuk UMKM. Dan yang ketiga itu ada reguler, itu berbayar. Jadi untuk yang reguler itu seperti makanan olahan daging, rumah makan, catering, restoran, dan lain sebagainya. Pokoknya selain produk UMKM yang dikerjakan di rumah. Dan gitu. Dan tentunya harus didampingi oleh penyelia halal ya. Itu harus didampingi oleh penyelia halal yang self declare, dan yang reguler itu harus wajib memiliki penyelia halal. Ya, pasti gitu lah. Ya kurang lebih kalau dulu tuh kalau gua analogikan dengan apotek jualan obat, berarti harus ada apotekernya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Betul. Ya benar sih, untuk penjamin halal, untuk penjamin semuanya. Ya. Karena halal itu bukan hanya dari makanannya, bukan hanya dari produknya, tapi semua dari hulu ke hilir, dari proses distribusi. Mobilnya itu nggak pernah dipakai. Betul. Barang-barang tidak mengangkut produk-produk selain non halal. Mobilnya nggak pernah dipakai, nggak pernah dibawa angkut istri orang gitu ya. Itu beda lagi ceritanya. Bahkan tadi gue bilang, gua disclaimer menghalalkan produk, bukan istri orang. Iya. Oke, lu juga kan bantu UMKM dari legalitas, BPOM gitu kan. Bisa diluruskan nggak sih produk-produk yang boleh BPOM dan hanya cukup apa itu Dinkes ya, PRT ya, itu gimana itu bro? Oke, ya sebenarnya ini harus lebih sering memberikan sosialisasi dan memberikan literasi kepada pelaku UMKM. Sebenarnya izin edar itu yang mengeluarkan itu BPOM, ya, kewenangannya itu BPOM. Cuman untuk peruntukan PIRT itu salah satu izin edar juga. Cuman untuk PIRT itu diberikan kewenangannya kepada kota kabupaten, bupati atau wali kota, di mana yang berperan di sana adalah dinas kesehatan, Dinkes. Dan produknya itu adalah produk kering yang berkemas, terus kadaluarsanya di bawah di atas 7 hari. Sorry, udah gua ulangi ya. Produk kering yang berkemas. Betul. Terus masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari. Kadaluarsa lebih dari 7 hari itu PIRT. Terus betul. Kalau minuman itu harus BPOM. Harus BPOM. Semua minuman. Semua minuman, frozen food, gitu. Kalau kopi bro, kopinya apa dulu nih? Kalau kopi yang disajikan begini nggak perlu. Kopinya disajikan. Sebelum disajikan itu dia punya proses nggak? Ada sasetan nggak? Kalau yang sasetan. Kalau sasetan harus ada MD. Gitu, karena kalau kopi itu ya tergantung sebenarnya. Ada yang UMKM, ada yang pabrikan. Ya kan, kalau misalkan dia produknya pabrikan itu harus MD atau BPOM. Kalau dia produknya cukup UMKM yang mengerjakan di rumah, katakan seperti itu bisa menggunakan PIRT. Kalau kopi disajikan gini nggak? Ini nggak perlu BPOM. Nggak perlu BPOM. Ya. Nah, kalau gitu minum dulu kopinya. Ini kopi dari Pakuan 46 Cafe. Ya. Pakuan 46 Cafe bro. Tuan rumah sekarang punya studio. Ya. Namanya Pakuan 46 Studio. Gitu kan. Jadi selalu disuguhin minuman kopi bro. Mantap. Kopinya murni. Luar biasa. Ya. Oke. Lanjut ke gue pengen ini juga sih. Ada kejadian lucu nggak sih di lapangan terhadap UMKM ketika ngurusin BPOM atau PRT? Kalau halal nggak usah ceritain lah. Yang tadi udah BPOM dan PRT tuh. Kejadian lucu deh. Kejadian lucu apa ya? Kalau hampir nggak ada sih. Cuman kejadian yang selalu gue dapat gitu kan. Ketika gue ngisi menjadi narasumber untuk mensosialisasikan terkait produk, itu kadang-kadang ada yang nyeletuk, Kang Faiz, kan saya dulu dampingan Kang Faiz, itu. Jadi sesuatu hal yang membuat di diri gua tuh ada suatu kebanggaan tersendiri lah. Ketika mereka
udah Betul. sekian lama nggak apalagi ketemu. sukses gitu produknya gitu. Dan alhamdulillah mereka itu sekarang saya udah jadi dampingan rumah BUMN loh. Sekarang saya udah jadi dampingan Bank Indonesia loh dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang membanggakan lah buat diri gue sendiri. Bro, kalau ada UMKM yang nyerah gimana tuh bro? UMKM nyerah, nah itu harus dikuatkan dulu mentalnya. Mental. Mental itu nomor satu. Ya. Karena gue sendiri merasakan dari menjadi profesi profesional beralih ke dunia UMKM itu, kalau mental gue nggak kuat, gue nggak akan bisa berdiri sampai sekarang ini. Gitu. Jadi mental ya. Satu hal itu mental dan mindset. Yes. Pola pikir. Gua setuju bro. Ya. Karena gua baca berbagai literatur itu, gitu kan. Masalah produk itu masalah nomor sekian. Bro. Betul. Ya. Betul. Memulai usaha itu, tapi masalah mindset tadi, mental tadi, ya memang harus ditangguhkan dulu. Ya. Belum apa-apa. Kan UMKM kan CEO ya. Save everything officer. Betul. Wah, gila. Satu lagi deh pertanyaannya. Oke. Momen yang paling nggak bisa dilupain selama menjadi pendamping UMKM. Momen ya alhamdulillah tahun 2022 dan tahun 2023 gua mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi UKM sebagai pendamping UMKM terbaik nasional. Luar biasa, gila, keren. Alhamdulillah. Bener kan Cuaners, tamu kali ini memang wow banget, keren banget. Gua aja nggak ngira yang itu yang terakhir itu kan, asli keren banget. Karena ini kan gua publish nih bro, ya. Pastinya juga ada pejabat berwenang nih yang nonton gitu kan. Lu apa sih lu yang mau disampaikan kepada mereka bu, lu untuk supporting UMKM? Ya, yang pasti buat para pejabat yang kemarin rame-rame meraup suara salah satunya dari UMKM, ketika sudah jadi, mohon membantu produk UMKM untuk difasilitasi, meluaskan relasi, link gitu untuk pemasaran, karena UMKM itu butuhnya itu pemasaran bro. Pemasaran. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau pejabat itu kan punya kewenangan. Nah, dia punya link yang banyak dan luas. Ini bakal ngobrol banyak link sama gue nih di sesi berikutnya nih tentang ini, karena gue punya ide gila tentang ini nih. Boleh. Ntar gue ambil lagi deh. Iya. Hai, akhirnya seru juga sih tuh. Tapi memang yang tadi itu belakangan ya. Oke, siap. Itu jadi rahasia biar nanti penasaran mereka ya. Tapi kaos lu itu ruang wirausaha tuh bro, apa tuh bro? Ruang wirausaha ID. Oh, ID apa tuh bro? Ya, ini sebenarnya apa ya namanya ya? Tempat gua berekspresi untuk UMKM gitu kan, terkait legalitas dan perizinan lah. Gitu. Jadi ini media sosial. Ntar gua boleh ya gua ini ya. Boleh, tapi ini ya tampilkan ya. Gitu. Jadi biar lebih tahu lagi tentang Kang Pais, tentang UMKM, gimana ngurusin perizinan, PRT, BPOM, halal, dan segala macam, bisa langsung ke ruang wirausaha ID. Oke, keren. Thank you bro. Ya, siap. Atas waktunya segala macam. Gua yakin lu sibuk banget bro. Itu kan keliling-keliling ngurusin UMKM yang pengen tumbuh, betul. Ya. Pengen naik kelas, dan belum lulus. Ya. Betul. Tapi yang pasti segala sesuatu kita mulai dari mimpi, ya. Betul. Tidak ada impian yang sia-sia kalau kita lakukan terus-menerus secara penuh komitmen dan konsisten. Oke, Cuaners, sampai ketemu lagi di channel Cuan Rumah di studio Pakun 46 Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.